Hentikan aksi-aksi mereka yang tidak benar. Ya, jadi jelas ya, kita tidak menghancurkan orangnya, kita tidak menyerang pribadinya, yang kita hancurkan adalah ajaran-ajaran sesatnya, pengakuan klaim-klaim yang batu dusta, yang menipu ya. Ya, itu yang menyesatkan generasi muda, itu yang kita hancurkan, saudara. Oleh karena itu kita tetap menghormati, menyayangi secara pribadi kepada Habib-Habib itu, oknum-oknum Habib maksud saya. Nah, nah saya sering mencontohkan, seandainya di jalan ada ketemu oknum Habib, ada kesusahan ya kita bantu, ada kecelakaan kita bantu, kita tolong secara pribadi, saudara. Jadi tolong ini tidak diartikan menebar kebencian, tapi ini mengedukasi masyarakat untuk berpikir logis, sehat, nalar, waras, ya, mengedepankan akal sehat, ya, argumentasi, fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah, baik itu kajian nasab, kajian sejarah, kajian perilaku, ya saudaraku. Kita lawan emosi mereka dengan argumentasi, saudaraku. Kita lawan sentimen dari para muhibin itu dengan argumen, saudaraku. Mari kita tidak usah lelah ya menyuarakan kebenaran seperti yang dihimbau oleh Gus Abbas, saudaraku. Khususnya mendisbatkan diri kepada Rasulullah, padahal itu tidak nyambung, maka kita harus lawan semuanya, harus hadapi semuanya. Kita adu darah gitu. Betul. Saya saudaraku. Perang Badar akhirnya. Mereka mengaku-ngaku. Kalau diceritakan itu jangan berhenti itu. Seharusnya obor perjuangan itu adalah dari PBNU itu. Betul, setuju Gus, setuju sekali. Muncul dari pesantren-pesantren. Mudah-mudahan ya. Perlahan-lahan. Ada yang takut, semua takut kan. Betul Gus. Kalau melihat sejarahnya, mestinya memang. Iya. Kobaran itu memang. Ini Gusmar ini yang ngomong. Kalau belajar sejarah, kalau nggak dari Tebu Ireng ya dari Cirebon. Wow, Cirebon dan Tebu Ireng ini kutub kunci ya, dengan adanya ini itu hikmahnya banyak. Mudah-mudahan, amin. Orang itu tahu. Ya betul. Nah, resolusi CNU itu kan Masya Allah. Tebu Ireng dan Cirebon kan. Lah itu. Ya. Kalau Cirebon sudah apinya sudah nyala. Wow, keren. Ditunggu aja Tebu Ireng. Wah, kita tunggu saudaraku dari Tebu Ireng, Cirebon sudah nyala apinya, membara. Ya. Sebagai itu yang sering mengupload masalah itu harus diperjuangkan tuh. Itu bagian panjenengan perjuangan itu. Sampai ungkapkan semua itu kalau yang batil itu. Ya. Karena apa? Itu semakin hari semakin kurang aja, semakin puncak. Betul. Semakin parah ya, semakin parah Gus. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya, mereka malah menuduh-nuduh kita yang munafik dan seterusnya, ya saudaraku. Jadi mereka itu memang luar biasa, masif sekali gerakannya. Oke, kita lanjut lagi. Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd, ada awliya'nya. Tapi kalau orang munafik, ba'duhum min ba'd aja. Artinya, yang namanya orang munafik sama. Tampangnya bagaimanapun ya sama, itu tujuannya sama. Mereka malah menuduh-nuduh kita yang munafik. Iya kan? Jadi mereka memang pewandai, pintar memutarbalikkan fakta. Betul. PBNU kunci juga. Untuk panjenengan yang bisa mengkomunikasikan ini. Insya Allah kalau sumpah ada waktu ngobrol dengan Gus Yahya. Wah, kita dukung. Mudah-mudahan bisa ketemu Gus Yahya ya, Gus Abbas ya. Kepada yang lain. Mudah-mudahan bisa ngobrol, ada waktu yang khusus ya. Dia melalui statement yang bijak lah kita. Nah, betul. Tapi bisa memberikan solusi. Statement Gus Yahya kan sudah husnudon. Lah, saya sudah menjawab masalah husnudon itu. Ya betul, beliau sudah menjelaskan. Di video saya juga ada ini masalah husnudon, sudah saya ungkap saudara, sudah saya angkat. Husnudon sama Abu Jahal udah hancur lah agama Abu. Sama dengan husnudon. Husnudon kepada Abu Jahal hancur lah kita. Itu susah itu. Susah. Makanya. Jadi tapi sekarang sudah memberikan sinyal sebenarnya kan. Ya, betul. Akhir tuh memberikan sinyal itu. Ya, Miftahul Ahyar. Ilmiah juga karena ini adalah temuan ilmiah. Dan kaum Ba'ath itu khawatir loh. Kita juga nggak akan ngusir dia. Ya, betul. Ngusir mereka kok. Ini clear. Cuma kita itu clear ya. Kaum Bani Alawi, oknum-oknum Habib, kita nggak akan mengusir kalian. Ya, kita akan tetap bersikap hormat, wajar tapi ya. Kita tetap menghargai kalian. Ya, kalian masih bisa berceramah,
Ya, bahkan Gus Fuad Pleret menyebut walaupun kalian keturunan Yahudi bisa juga jadi wali Allah. Tidak harus ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu malah menciderai dan melecehkan kesucian Nabi Muhammad kalau kalian mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya kan? Menekan mereka semua berbaik. Karena kalau klan-klannya Yahudi itu nggak gitu. Jangankan sama manusia, kan sama Allah aja kan ngeyel. Betul, saudara. Ini yang harus digarisbawahi ya, apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Jangankan kepada sesama manusia, ya. Keturunan Yahudi itu, orang-orang Yahudi, orang-orang yang berdarah Yahudi itu kepada Allah Subhanahu wa taala pun ngeyel, saudara. Ini clear, jelas dari pernyataan Gus Abbas ini benar-benar menyadarkan kita harusnya. Ya, maka mudah-mudahan ini saya yakin ada banyak hikmah apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ya. Sama Allah aja ngeyel gitu. Ya, sama Allah mereka ngeyel. Kita punya kekuatan, harus bisa mampu menahan mereka. Betul, kita harus supaya mampu. Kerusakan itu jangan sampai timbul lagi merajalela ya, Gus. Itu diperjuangkan. Kita hentikan saudaraku kerusakan. Yahudi yang sama Allah itu. Kenapa? Yang ngeyel sama Allah itu kapan itu? Iya Yahudi itu jangankan ya, sama ini. kita, sama Allah aja ngeyel. Ini dengarlah saudaraku. Dipertegas ini. Sama Allah ketika ditanya begini maka minta seperti ini, ini begini minta seperti ini. Ketika suruh beriman, iman. Suruh taat malah kalau sami'na saya dengar ya Allah tapi saya tetap menentang. Ya coba. Repot tuh orang Yahudi itu. Itu. Ya jadi begitu. kita menghadapi klan semacam itu. Iya. Memang terkenal ya. Keyakinan ke arah situ dan menurut saya ketika seumpama Bang Alwi itu seumpama DNA-nya yang menunjukkan Yahudi, itu enggak jadi masalah. Enggak ada masalah. Itu banyak yang Muslim kok. Banyak yang Muslim saudara. Itu juga Muslim. Yang baik-baik juga ada. Termasuk juga Ibnu Jurayj juga Muslim. Ya. Ada yang dipuji-puji oleh para ulama yaitu adalah Abdullah bin Salam. Itu juga seorang alim, seorang soleh. Itu juga dari rasnya ras Yahudi. Jadi saudaraku, gak ada masalah walaupun mereka itu terbukti keturunan Yahudi, karena orang Yahudi juga banyak yang Muslim. Sekali lagi saya tegaskan, Gus Fuad Pleret aja menyebut walaupun keturunan Yahudi bisa jadi wali Allah ya, kalau memang beliau kompetensi terus meningkatkan ilmunya dalam hal agama yang benar gitu loh ya. Jangan disamakan antara ras Yahudi dengan agama Yahudi. Dalam hal ini kita mengklaim ras Yahudi dengan agamanya Islam. Ya. Itu diakui saja, usah malu, nggak usah protes karena itu kan jadi hukum, itu kan bahasa kalian. Betul. Tinggal kita memperbaiki diri saja. Saya kira itu. Ya tinggal beradaptasi aja mereka itu. Ya saudaraku. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan oleh oknum-oknum Balawi adalah seperti apa yang direkomendasikan oleh Gus Abbas, apa saudaraku? Ya mereka mengakui sebagai keturunan berdasarkan fakta ilmiah, tes DNA. Kalau tes DNA-nya Yahudi ya harus mengakui keturunan Yahudi, gak apa-apa. Karena orang Yahudi juga ada yang Islam, ada yang baik, bisa jadi wali Allah juga. Kalau memang baik gitu, akalnya baik, ilmunya cukup gitu kan. Oleh karena itu kita tidak perlu menyerang pribadinya ya. Yang kita masalahkan adalah dari rasnya itu, dari darahnya gitu, yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu yang nggak benar gitu loh. Ya maaf tadi saya potong, ada yang lewat gitu. Ya kita lanjut saudaraku ya. Kembali ke pertemuan Banten Gus, tadi saya sepakat dengan panjenengan bahwa beda kerap sudah selesai tentang nasabnya sudah tidak. Maka kalau itu harus ada isbat itu. Kalau dikatakan sebagai follow up dari beda kerap pertemuan Banten besok, maka yang difokuskan adalah Pak Alwi mestinya. Isbat. Dan islahnya itu islah isbat. Itu namanya islah. Ya. Kalau seandainya ternyata tidak ada isbat, itu sama dengan ifsad. Bukan islah, ifsad menghancurkan yang sudah ditetapkan. Itu ifsad, bukan islah. Betul. Para ulama, para kiai sudah bersusah payah, berdebat, mengeluarkan ilmu dan segala sampai Said Muda Tengku Muda Qori itu dari Aceh membawa itu. Kitab banyak sekali, ada 200 kitab itu. 250 lebih. Itu kita berdebat di situ. Nah kalau sudah yang mapan seperti itu kemudian juga tidak mau diisbat oleh luar biasa. itu bukan islah namanya, ifsad namanya.
Jadi jangan salah paham. Ya. Salah paham. Ingat ini, Islah. jangan salah Islah paham, beda-beda, saudara-saudara, masalah apa? dengan apa yang disampaikan. Diri sendiri itu seperti itu yang tadi dijelaskan. Kalau dalam masalah ba'alwi, ya itu islah aja adalah islahul batil, mengislahkan kebatilan. Ya, karena kemarin ketika saya wawancara Mas Imam Ibrahim itu mengatakan bahwa tidak akan ada isbat. Tetapi kalau tidak akan ada isbat berarti ifsad. Ini dengar ya, saudara. Kalau saya kan baca juga itu ada di YouTube itu bahwa kami tidak pro kesana pro kesini, nggak boleh seperti itu. Iya. Sunan Banten itu Sunan Gunung Jati, nggak boleh pro begitu, nggak ada istilah pro. Kita sebagai keluarga mbahnya di seperti itu kan bagaimana? Masa diem aja, kita dari tengah-tengah munafik namanya. Nah, tegas sekali memang. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Harus diluruskan. Ini nasabnya mbah kita, ini sejarah mbah kita yang sudah dirusakkan, yang sudah diselewengkan, sudah dirusak oleh orang. Iya, betul. Kita harus membenarkannya dalam rangka khidmat kita kepada mbah. Setuju, Gus, setuju. Ketika namanya mbah kita itu kemudian belum sempat karena ada gangguan-gangguan dari para penjaga dan segalanya. Penjajah itu memang mengganggu. Aman, ya kita membenahi semuanya. Setuju. Ibarat rumah tuh diberesin, kursi yang jempalikan ya diberesin lagi. Itu namanya khidmat. Jangan lantas kemudian saya sih nggak ikut sana, nggak usah. Salah sampai gitu. Kalau tidak ada khidmat sampai berarti ifsad namanya sampeannya. Jadi artinya pertemuan pertemuan yang ada di Banten kalau seumpama tidak itu percuma. Ini saudaraku, keputusan terbaru beliau. Mau melihat pandangan-pandangan, lihat YouTube aja udah lebih lengkap. Iya, YouTube aja. Gratis gue makan. Ini keputusan terbaru. Kalau cuma seperti itu, dan itu tidak sesuai dengan amanah yang itu kan di Bendageret, bahwasanya pertemuan selanjutnya rencananya adalah di Kanoman untuk mengisbat. Kalau sudah ada gelagat di pertemuan Banten tidak ada isbat, mudah-mudahan ada isbat. Sunan Gunung Jati ke Said Musa Al-Kadzim, maka kita akan ada kumpul lagi sebagai keluarga untuk mengisbat. Jadi artinya pertemuan yang ada di Kesultanan Banten kita anggap gagal sebagai anak cucunya Sunan Gunung Jati. Betul. Karena tidak ada isbat. Harus ada isbat. Islahnya ingat, islah isbat itu, Bos. Isbat. Kalau tidak ada isbat bukan islah, namanya ifsad namanya. Ini keputusan dari Gus Abbas, saudara. Nampaknya nih kalau yang saya tangkap ini islah ingin mendamaikan dalam petik agar pola pikir dihentikan gitu. Saya curiga harus ada islah, ada isbat. Sama saja dengan Abu Jahal minta kepada Rasulullah supaya menghentikan dakwah. Kata Rasulullah mengatakan, kalaupun di tangan saya ada bulan, di tangan kiri saya itu ada matahari, nggak akan berhenti. Betul. Orang Indonesia Rasulullah harus kita teladani, saudara. Teruskan jalankan kebatilan sudah ada di mata kita dan Allah sudah menunjukkan. Coba yang tadinya belum terungkap, orang-orang Ba'alu yang kita anggap baik ternyata sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini, ini seperti semua ini. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Tidak mau juga berperang. Artinya berjihad dalam masalah itu. Itu, saudara. Bangsa Indonesia harus mampu melawan itu semua. Ini untuk umat Muslim Indonesia, saudara. Oknum Ba'alu itu sudah melakukan kebatilan dan kebatilan, betul. Parah sekali, Gus. Indonesia ini apalagi merusak akidah syariah, merusak doktrin dan akhlak perilaku. Jelas ya, saudaraku. Merusak sejarah, sampai situs-situs juga. Ya, jelas ya. Merusak akhlak perilaku. Apa buktinya gitu kan? Kata sekali banyak yang menanyakan, apa buktinya? Buktinya muncul muhibin yang moralnya sudah rusak, akal sehatnya sudah rusak. Ya, mentalnya udah rusak. Bahkan ada yang jadi radikalis gitu kan. Parah itu, saudara. Ini kalau nggak dibiarkan, hancur Indonesia. Nggak boleh dibiarkan. Kita akan datang bagaimana? Iya kan? Terakhir kan mengancam eksistensi negara juga. Mengancam eksistensi negara, keberadaan negara. Saya punya pikiran semacam ini. Ini sudah akan merebut negara ini. Kalau sudah merebut negara, ini akan menjadi Iran kedua. Masya Allah. Bedanya kalau Iran Syiah di sini mengklaimnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya, saudaraku. Menurut klaimnya Bang Alwi, bahaya, saudaraku. Bang Alwi kan mengatakan bahwa kita harus mengamalkan amalan Bang Alwi, amalan para habaib. Amalan habaib itu lebih hebat daripada wirid yang lain. Nah, ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mereka. Jadi pengennya itu merebut Indonesia. Saya pun punya tujuan itu. Awal selama merebut. Jadi patut diduga, saudara,
Mereka itu ingin merebut Indonesia, saudara, melalui pintu ajaran agama yang mereka manipulatif, mereka manipulasi, mereka kapitalisasi, saudara. Bahaya, dugaan ini bisa dikatakan kuat banget, saudara. Ya kan? Ada yang oknum Habib mengatakan Indonesia itu pintu tarim, milik tarim gitu. Jawa pintu tarim gitu kan. Bahkan ada yang mengklaim Surabaya dari Arab, dari asal-asalnya dari bahasa Arab gitu kan. Demokratisasi, diantaranya ada presiden adalah yang condong ke Ba'alwi, ya. Makanya dia jual agama sampai jual Rasulullah, dijual semuanya, ternyata nggak laku juga. Jadi oknum-oknum ini sampai bisa jual agama, jual Rasulullah, ya kan? Bahaya. Itu kan bahasa lain dari kapitalisasi, ya. Kapitalisasi ajaran agama, kapitalisasi nasab, kapitalisasi Rasulullah. Itu kan nggak benar, ya. Ya masa orang jual agama, jual Rasulullah nggak laku sih, Gus? Iya, dan komunikasi itu kan. Siapa yang menghentikan? Kan Allah. Kenapa, Pak? Itu karena Allah yang menghentikan. Sebetulnya dari Bang Ali sendiri itu harus sadar, Pak. Kok saya kok jualan Rasulullah, jualan Allah, jualan Al-Quran, jualan hadis. Lah kok juga nggak laku. Juga. Dan Allah juga menghentikan. Kenapa? Karena Allah tahu itu kebatilan. Betul, saudaraku. Ya, saudaraku. Itulah, saudaraku. Perlu kita kritisi terus apa yang dilakukan oleh kaum oknum-oknum Habib Bani Alawi. Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta kita ayo bersatu, kita dukung perjuangan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman menegakkan kebenaran. Itu beliau hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang sudah berani menunjukkan kebenaran dari nasab Barawi ini bukanlah keturunan Rasulullah. Yang paling sering jualan mimpi, Gus. Jualan mimpi paling sering. Jualan mimpi lah. Nah, ya itu kemarin tuh ada yang cerita tentang masalah Mbak Maimun Zubair. Itu katanya mimpi. Parah itu. Ini saya bilang nanti dulu itu benar apa tidak, yang cerita siapa? Bisa-bisa mereka hanya buat-buat cerita, ngarang itu, ngarang. Ya jelas nggak yakin. Ngarang itu, Gus. Saya yakin juga ngarang mereka itu. Banyak itu mereka buat-buat cerita. Sedang ramai tokoh Balawi yang sekarang datang gitu. Ya. Dan itu katanya kan diperintah oleh Rasulullah lewat mimpi untuk datang ke Indonesia. Wah. Iya, itu aja. Jadi Masya sebetulnya mereka Allah. menceritakan hal-hal yang luar biasa itu dalam rangka menandingi fi muqabalatil karamah, di dalam menandingi karomah-karomah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi karena itu kebatilan, maka Allah merendahkan, bukan memuliakan. Kalau cerita masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, cerita masalah Wali Songo, termasuk mbak saya, Mbak Abbas, pada waktu perjuangan semua orang menyaksikan bagaimana dia melempar tasbihnya, kemudian pesawatnya meledak, melemparkan kacang hijau, kemudian semuanya meledak. Dan ini terbongkar, mereka ingin menyaingi karomah Kiai Nusantara. Karena mereka banyak diijazahkan, itu kan kemuliaan. Tapi yang diceritakan oleh Pak Ali itu kan dilecehkan sama orang. Itu menunjukkan bahwa itu batil. Jadi Allah tidak memuliakan, tidak berbuah kemuliaan. Walaupun sama-sama luar biasa, sama-sama tidak masuk akal. Tapi yang ini karomah beneran, yang ini karomah palsu. Cerita karangan bebas. Pak Ali juga ada orang yang soleh dan karomah. Kita tidak menafikan. Tapi karena kebanyakan diceritakan semacam itu, akhirnya orang tuh sudah condong nggak percaya. Iya, betul, Gus. Memang ceritanya. Mudah-mudahan ketegasan Gus Abbas ini didengar oleh Amin. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengambil hikmah. Temuan di Banten harus ada isbat. Kalau tidak ada isbat berarti ifsad. Dan kita semua harus bertanggung jawab depan Allah, depan mbah kita. Kenapa? Karena kita sudah menggores sejarah yang tidak benar. Iya. Kenapa? Karena sudah bukti data sejarahnya sudah buka semuanya. Betul, dan ini manuskrip sudah datang semua. Yang tadinya disimpan karena takut sama Belanda, sekarang sudah terungkap semua masalah ini. Betul sekali. Ternyata nisbatnya Syekh Musa Al-Kawi. Terus banyak juga yang bingung bertanya. Ya, betul, Gus. Selain PBNU tadi dia, yang kedua negara juga nampaknya hanya menjadi penonton pada persoalan yang sangat. Itu Gus Fuad sudah menyurati itu. Sebetulnya wait and see aja itu. Setuju. Kalau sudah pada waktunya kan nanti juga bergerak. Cuma kan menunggu waktu yang tepat kan berarti. Punya rumus-rumus sendiri. Yaitu adalah antaranya kalau sudah mengancam negara lah, itu baru pertimbangan. Oh ya betul. Makanya Wahabi kenapa tidak ditindak oleh negara?
karena dianggap oleh negara tidak mengancam keamanan. Oh gitu. iya betul. Sehingga kalau cuma hanya berbeda ini dengan NU ya udah biarin. Termasuk Syiah juga Gus ya. Tapi ketika dia sudah ngebom atau baru tangkap. Ya. Ya di Bali juga masalahnya seperti itu mungkin. Berarti sebenarnya ini untuk menghadapi orang-orang Pahlawi cukup kita dulu gitu ya. Itu harus rakyat semua. Tanpa negara pun bisa. Rakyat harus bersatu saudara, harus bersatu bahu membahu. Ya. Tiba-tiba rakyat mengusir mereka bagaimana? Kenapa? Ya nanti kalau rakyat yang bergerak tiba-tiba mengusir mereka gimana? Ya kita ya bisa argumentasi depan ya, pemerintah. Betul. Argumentasi. Tapi menurut saya keterlibatan pemerintah harus. Ya betul. Pemerintah harus hadir ya saudaraku. Sebab ini memang satu pergerakan Alawi itu akhirnya mengarah ke politik. Sistematis saudara. Dan kita sudah tahu pergerakan dari Bani Alawi itu masif dan sistematis. Gabungnya kalau dengan HTI, tidak dengan NU. Lalu ada yang masuk ISIS juga. HTI suka menfitnah, suka membuli, suka menjelek-jelekan, suka ngancam. Iya. Kenapa seperti itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya betul. Tidak condongnya ke NU. Itu kita pertanyaan. Kenapa? Karena misi politiknya sama, menjatuhkan Indonesia, merebut kekuasaan. Itu politiknya sama dengan HTI. Iya. Nah nanti ketika kalau seumpama ada apa-apa, mereka sudah menang, saya yakin berantem. Iya. Hobi berantem ya Gus ya. Hobi kekerasan ya mereka Gus ya. Saling bantu dalam kezaliman, nanti akhirnya berantem. Saling musuh-musuhan. Iya. Akhirnya bangsa ini yang hancur. Betul. Nah, inilah kita jangan sampai mereka itu bisa membuat kerusakan di Indonesia. Maka saya bilang bahwa Pak Alwi ini bukan kita menangani Pak Alwi itu bukan menangani masalah bukti dan muslim yang keliru dan yang tepat dan tidak tepat. Jadi jangan disamakan dengan ikhtilafnya antara para ulama dan para mujtahid. Ini saudaraku. Ini batil ini saudaraku. Ini adalah orang-orang yang merusak, jadi harus dihentikan. Kita harus lawan, berjuang lagi. Itu seluruh bangsa Indonesia harus bergerak. Oke saudaraku, itu ya saya kira video yang bisa saya sampaikan. Sangat panjang, mohon maaf. Ya memang aslinya panjang. Dan ini saya potong untuk keterbatasan waktu. Saudaraku, nanti link videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Anda bisa nonton langsung secara full apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet dengan Gus Mar dari ini kita bisa belajar bagaimana oknum-oknum Habib ini dikatakan batil, merusak. Kita harus bersatu untuk melawan kebatilan mereka, ya, bukan melawan pribadi mereka. Secara pribadi kita menghormati, kita menyayangi mereka, mengasihi mereka, karena itulah kita luruskan kesalahan mereka supaya tidak terus-terusan berbuat salah. Maka itu kita ingatkan kepalsuan mereka supaya mereka tidak terus-terusan berbuat kepalsuan. Oleh karena itu jangan upaya kita di framing katanya membenci mereka, tidak ya. Kita menyayangi sesama anak bangsa karena mereka juga sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah punya KTP Indonesia, ya kan. Apalagi mereka juga beragama Islam, adalah saudara seagama, seislam yang diikat oleh kalimat tauhid. Oleh karena itu tetap kita menyayangi. Karena ya masih banyak, ada juga lah ya oknum-oknum dari keturunan Yahudi itu yang baik, yang Islam gitu ya. Oleh karena itu kita clear, kita memerangi kebatilan. Itu saudaraku. Oleh karena itu kepada semuanya pihak itu tetap harus bisa menahan diri. Walaupun dari oknum-oknum mereka sudah ada yang emosi, kita tetap menahan diri dengan menyampaikan argumentasi yang didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah dan data-data ilmiah, bukan fitnah. Ini yang harus kita terus suarakan, tidak bosan-bosannya. Kita menyampaikan kepada masyarakat luas dengan kesabaran, walaupun kita sering dicaci maki, kita sering dihinakan, kita sering dituduh-tuduh, ada yang menuduh PKI, munafik, dan seterusnya. Itu bagian dari tantangan dari perjuangan, itu bagian dari ujian dari perjuangan.
Ya, kalau mereka aja tidak bosan-bosan untuk membuat kesesatan dengan ceramah yang menyesatkan, seolah-olah halus, seolah-olah benar karena dibungkus oleh ajaran agama dan dibungkus oleh pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun tidak boleh putus asa, kita pun tidak boleh menyerah. Kita harus terus bersabar menyuarakan kebenaran. Kita yakini bahwa berdasarkan kajian nasab, kajian sejarah dan tes DNA, mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini clear sekali. Kalau mereka masih mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya boleh-boleh saja. Tapi mereka harus bisa membuktikan pengakuan itu dengan data-data dan fakta-fakta ilmiah, dan terutama kuncinya adalah tes DNA. Kalau mereka tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Rasulullah dengan data-data ilmiah termasuk tes DNA, maka boleh pengakuan dia lakukan tetapi di dalam hatinya saja. Jangan disebarluaskan ke masyarakat. Kamu boleh yakin untuk dirimu sendiri, rahasiakan saja, nggak usah disampaikan di dalam ceramah-ceramah Anda. Di dalam suatu ketika Rizik Syihab pernah menyebut tidak butuh pengakuan, itu bohong karena faktanya banyak dari Oknum Ba'alawi yang memamerkan, yang mendoktrin kepada umat bahwa dia keturunan Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, termasuk Rizik Syihab sendiri, ya kan, juga sering sekali secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bahwa dia keturunan Rasulullah, ya bahkan muhibinnya membuat cerita-cerita palsu karena ada cerita katanya Kiai Ali Wafa dari Bunten Madura itu katanya bermimpi ketemu Rasulullah dan mengatakan Rasulullah bersabda agar mentaati Rizik Syihab karena Rizik Syihab omongannya adalah omongan sabda Rasulullah. Hal-hal seperti itu ternyata hanya bohongan, dan memang bohong karena memang sukanya mereka itu membuat cerita-cerita palsu. Melalui cerita itulah, melalui karangan bebas itulah, doktrin-doktrin bebas itulah mereka merubah pola pikir masyarakat ya supaya mengagung-agungkan para oknum-oknum Habib itu. Itu aja saudaraku, mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas atensinya. Silakan kalau ada kesalahan panjangan luruskan di kolom komentar, tulis saja kritik dan saran Anda kami butuhkan untuk perbaikan kita ke depannya. Ya, salam persatuan dan kesatuan, salam persaudaraan, salam kasih sayang, salam damai. Salam damai, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.